Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal akhwatul akhawat, hadirin jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tentunya kita masih diberikan taufik oleh Allah untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita pada pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah-langkah kita dan juga waktu yang kita luangkan menjadi amal soleh yang diterima di sisinya Rabbul Alamin. Baik, sebagaimana dimaklumi, kita masih membahas kitab Sahih Muslim, yang tepatnya kita bahas kitab Al-Fitan wa Asyrab As-Sa'ah. Kitab Al-Fitan wa Asyrab As-Sa'ah terkait dengan fitnah-fitnah yang terjadi dan juga tanda-tanda hari kiamat. Lalu kemudian sekarang kita akan lanjutkan bahasan dalam bab Ibnu As-Sayyad. Dan ini sudah kita sebutkan, sudah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Jadi bab Ibnu Sayyad ini tentu, atau riwayat-riwayat terkait dengan Ibnu Sayyad ini terkait dengan riwayat setelahnya, yaitu terkait dengan Ad-Dajjal. Karena Ad-Dajjal dengan Ibnu Sayyad ini kaitannya sangat-sangat erat, walaupun sebagaimana pernah kita sebutkan terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, terjadi perbedaan pendapat, pandangan para ulama, apakah Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal itu sendiri atau tidak. Sebelumnya kita jelaskan bahwa tetap wallahu taala a'lam. Jadi Allah saja yang maha mengetahui hakikatnya, apakah Ibnu Sayyad ini betul-betul Dajjal atau tidak. Karena kalau kita melihat riwayat-riwayat yang ada, para sahabat di antaranya Umar radhiyallahu ta'ala anhu memastikan bahwasanya Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal di masa Rasulullah SAW masih hidup, dan Rasulullah SAW tidak menegurnya. Maknanya ini ciri-ciri bahwasanya apa yang diyakini oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu benar adanya, dan juga Rasulullah SAW dalam masa hidupnya tidak memastikan apakah Ibnu Sayyad ini Dajjal atau tidak. Ala kulli hal, bahwasanya ini adalah ikhtilaf di kalangan para ulama. Namun yang jelasnya Dajjal itu ada dan akan muncul nanti di hari akhir-akhir zaman, tentunya sebagaimana yang nanti kita akan sebutkan hadis-hadisnya. Taib, kita pernah sebutkan Ibnu Sayyad namanya adalah Sofi, dan pada waktu Nabi SAW datang ke Madinah, orang ini masih kecil dan suka meramal-meramal, sehingga wajar Nabi SAW curiga kepadanya. Namun di akhir hayat daripada Ibnu Sayyad itu kan diriwayatkan bahwasanya dia memiliki anak yang pernah kita sebutkan namanya Umarah, dan dia sendiri di sini kepada sahabat-sahabat Nabi SAW yang lainnya seperti Abu Sa'id itu membantah dirinya sebagai Dajjal. Dan itu yang pernah kita sebutkan sebagai riwayat di mana para ulama sebagian menyatakan bahwasanya ini bukan Dajjal yang besar, namun kalau Dajjal yang kecil mungkin saja. Taib, sekarang kita lanjutkan membaca riwayat-riwayat yang ada, karena Imam Muslim rahimahullahu taala ini banyak meriwayatkan terkait dengan Ibnu Sayyad ini. Jadi oleh karena itu kita baca saja, dan nanti mungkin dibantu membacanya ya, karena ini riwayatnya panjang dan juga intinya kita sudah mengetahuinya. Taib. Jadi kalau kita melihat sekarang kita membacanya, riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dilihat-lihat saja ya, karena di buku terjemahnya tidak ada halamannya. Taib, jadi kita baca di situ, qala haddatsana Yahya ibnu Habib wa Muhammad ibnu Abdul A'la qala haddatsana Mu'tamir qala sami'tu abi yuhadditsu an Abi Nadrah an Abi Sa'id Al-Khudri qala li Ibnu Sa'id wa akhadatni minhu dhamamatun
hadza adartun nas ma li wa lakum ya ashab Muhammad alam yaqul nabiyullah sallallahu alaihi wasallam innahu yahudiyyun wa qad aslamtu qala wa la yuladu lahu wa qad wulida li wa qala inna allaha qad harrama alaihi makkah wa qad hajjajtu qala fama zala hatta kada an ya'khudha fiyya qawluhu qala faqala lahu amma wallah inni la a'lamu al-ana haythu huwa wa a'rifu abahu wa ummuhu qala wa qila lahu ayasurruka annaka dhaka ar-rajul qala faqala law 'urida alayya ma karihtu. Ini daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu juga terkait dengan bantahan daripada Ibnu Sayyad atau bacaannya juga Ibnu Sa'id. Ini dia ingin membantah dirinya bahwasanya dia adalah Dajjal. Dia berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri bahwa di sini Ibnu Sa'id berkata kepadaku, yaitu kepada Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi SAW, aku merasa menghargainya. Waalaikumsalam. Aku merasa menghargainya. Jadi di sini disebut terjadi dialog antara Abu Sa'id Al-Khudri dengan Ibnu As-Sa'id atau Ibnu As-Sayyad. Aku maafkan orang-orang. Apa urusan kalian denganku, wahai sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini mukaddimah daripada Ibnu Sa'id bahwa dia memang risih ya terhadap klaim atau tuduhan-tuduhan yang ada dari kalangan sahabat Nabi SAW terkait dirinya, bahwasanya dirinya adalah Dajjal. Ini isu-isu ini sangat merisihkan dirinya sehingga dirinya pun membantah itu. Nah, ini katanya di sini aku memaafkan orang-orang. Apa urusan kalian denganku, wahai sahabat Muhammad? Bukankah Nabi SAW mengatakan bahwa ia, yaitu Dajjal, adalah orang Yahudi, sementara aku telah masuk Islam? Ya, karena memang pada waktu Nabi SAW datang, dia akan disebutkan dari golongan Yahudi juga, dan dia tidak Islam. Jadi karena itu masih misteri tentunya bahwa apabila dia masuk Islam di masa hidup Nabi SAW, ya tidak terjadi hal ini. Tapi masalahnya dia masuk Islam setelah Nabi SAW, dan wallahu alam akhir hidupnya di mana, kapan meninggalnya di mana, sehingga masih tetap misteri, dan bantahan dirinya terhadap dia sebagai Dajjal ini tidak memecahkan masalah. Taib, bukankah Nabi SAW mengatakan bahwa ia, yaitu Dajjal, adalah Yahudi, sementara aku telah masuk Islam? Berarti kalau sudah masuk Islam, menurut klaim dia, berarti tidak lagi dituduh sebagai Dajjal, karena Dajjal orang Yahudi. Ia kemudian melanjutkan, Dajjal tidak punya anak, sementara aku punya. Yang tadi kita sebutkan adalah Umarah, dan seorang tabi'in yang tentunya perawi daripada periwayatan perawi hadis Nabi SAW. Ia melanjutkan, maksudnya ia mengucapkan, Allah mengharamkannya, yaitu Dajjal, mengharamkan masuk Mekah dan Madinah, sementara aku telah menunaikan haji. Mustahillah kalau aku Dajjal. Ini klaim dia. Abu Sa'id berkata, ia terus berbicara hingga perkataannya menarikku. Ya, karena memang ini perkataan sebagai bantahan yang sangat-sangat meyakinkan, dan kata Abu Sa'id, hampir saja aku percaya kepadanya. Ia berkata, ingat demi Allah, sesungguhnya aku tahu, maksudnya Ibnu Sa'id mengatakan, sesungguhnya aku tahu di mana sekarang Dajjal berada. Aku mengetahui ayah dan ibunya. Itu dia bilang gitu. Abu Sa'id berkata, ada yang berkata kepadanya, kepada Ibnu Sa'id ini, apakah kamu suka, apakah kamu mau jika, atau bahwa kau adalah orang Dajjal itu, maksudnya orang mengatakan kepadanya, apakah kamu suka menjadi Dajjal? Apakah kalau demikian, apakah kamu mau menjadi Dajjal? Nah, itu bahasa ringkasnya. Rupanya Ibnu Sa'id mengatakan, lau urida alayya ma karahtu. Ia menjawab, bila ia diperlihatkan kepadaku, aku tidak benci. Maksudnya di sini, bila aku diberikan kesempatan itu, bila aku ditawarkan untuk menjadi Dajjal, aku tak masalah. Ini itu maksudnya di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi faqala law urida alayya ma karahtu. Jadi kalau aku ditawarkan untuk itu menjadi dajjal, maka aku tak masalah, aku akan terima. Itu katanya. Jadi oleh itu ya makin menjadi-jadi misterinya. Makin menjadi-jadi misteri bahwasanya Ibnu Suaid ini adalah dajjal atau tidak. Nah, karena dia tadi sudah membantah, hampir saja Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu percaya, namun ucapannya semakin membuat misteri karena dia tahu ayahnya, dia tahu keberadaannya di mana, begitu kan? Lalu kemudian ditanya lagi, apakah kamu mau memang menjadi dajjal? Dia bilang mau. Ini sekali lagi menjadi misteri. Tapi selanjutnya adalah wa qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Salim ibn Nuh qala akhbarani al-Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri qala kharajna hujjajan aw ummaran wa ma'ana Ibnu Sa'id qala fanazalna manzilan fatafarraqa an-nasu wa baqitu ana wa huwa fastawhashtu minhu wahshatan shadidatan mimma yuqalu alayhi qala wa jaa bimata'ihi fawada'ahu ma'a mata'i faqultu innal harra shadidun falau wada'tuhu tahta tilka ash-shajara qala fafa'ala qala farufi'at lana ghanamun fantalaqa faja'a bi'ussin faqala ishrab Aba Sa'id faqultu innal harra shadid wal labanu har ma bi illa anni akrahu an ashraba an yadihi aw qala akhudha an yadihi faqala Aba Sa'id laqad hamamtu an akhudha hablan fa'u'alliqahu bi shajaratin thumma akhtaniqa mimma yaqulu lin nas ya Aba Sa'id man khafiya alaihi hadithu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma khafiya alaikum ma'syaral ansar alasta min a'lamin nasi bi hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaysa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa kafir wa ana muslim aw alaysa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa aqim la yuladu lahu wa qad taraktu waladi bil madinati aw alaysa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhul madinata wala makkah wa qad aqbaltu min al madinati wa ana uridu makkah qala Abu Sa'id Al-Khudri hatta kittu an a'dhirahu thumma qala ama wallah inni la a'rifuhu wa a'rifu maulidahu wa aina huwa al-ana qala qultu lahu tabban laka sa'iral yaum. Ini berbagai riwayat dengan lafaz-lafaz yang berbeda ini menunjukkan dialog yang begitu serius ya Abu Sa'id dengan Ibnu Sa'id atau Ibnu Sayyad ini. Dan ujung-ujungnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala tidak yakin dengan pembelaan dirinya terhadap pembelaan diri daripada Ibnu Sa'id ini. Kalau kita lihat di situ diperhatikan Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kami pergi menunaikan haji atau umrah. Nah, ini haji atau umrah atau maksudnya di sini ya agak lupa lah begitu. Apakah haji atau umrah? Tapi yang jelas pada waktu itu bersamaan. Ibnu Sa'id bersama kami singgah di suatu tempat. Orang-orang berpencar dan yang tersisa hanya aku dan dia. Aku sangat tidak senang padanya karena yang dikatakan orang-orang tentang dia. Ya risih juga, ini ada isu-isu dia bahwa ini orang dajjal, lalu kemudian tiba-tiba saya dengan dia berdua. Bayangkan saja itu. Ia membawa barang-barang perbekalannya lalu diletakkan bersamaan dengan barang-barangku. Nah, itu pula menambah lagi. Aku berkata, panas sekali. Andai kau meletakkan di bawah pohon itu, Abu Sa'id. Berkata ia melakukannya. Abu Sa'id berkata, lalu seekor kambing diangkat. Ia pergi lalu datang dengan membawa gelas. Ia berkata, minumlah wahai Abu Sa'id. Aku berkata, panas sekali. Susu itu juga panas. Ya mungkin musim panas yang mirip-mirip sekarang ini. Tidak ada apa-apa denganku selain hanya karena aku tidak suka minum dari tangannya. Atau ia berkata, aku mengambil dari tangannya. Nah, maksudnya memang dia tidak suka terhadap Ibnu Sa'id ini. Lalu Abu Sa'id berkata, wahai Abu Sa'id, aku ingin mengambil tali lalu aku gantungkan di pohon, kemudian aku gantung diri karena yang dikatakan banyak orang terhadapku. Ya karena memang dia dibully rupanya ya, banyak isu-isu dan memang dia stres lah. Ibnu Sa'id ini atau Ibnu Sayyad stres tingkat tinggi sampai dia mau gantung diri. Kemudian katanya, wahai Abu Sa'id, siapa yang tidak mengetahui hadis Rasulullah SAW? Kalian wahai kaum Ansar, tidaklah samar bagi kalian. Maknanya memang hadis itu sudah ma'ruf, hadis tentang ciri-ciri Dajjal. Kemudian katanya di sini, bukankah kalian
termasuk orang paling tahu hadis Rasulullah SAW, bukankah beliau pernah bersabda bahwa ia, yaitu Dajjal, kafir sementara aku muslim? Bukankah Rasulullah SAW bersabda bahwa ia Dajjal mandul, maksudnya tidak punya anak sementara aku punya anak, dan aku tinggalkan ayahku di Madinah? Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ia Dajjal tidak bisa memasuki Madinah dan Mekah, sementara aku telah meninggalkan Madinah dan sekarang aku hendak ke Makkah? Abu Sa'id Al-Khudri berkata, hampir saja aku menerima alasannya. Menerima alasan klaim daripada Ibnu Sa'id. Setelah itu ia berkata lagi, yaitu Ibnu Sa'id ini berkata kepada Abu Sa'id, ingat ya, demi Allah, aku mengetahui Dajjal, aku mengetahui kelahirannya dan di mana sekarang ia berada. Abu Sa'id berkata, aku berkata kepadanya, celakalah kau sepanjang hari ini. Ya, jadi ujung-ujungnya seperti itu ujung-ujungnya. Jadi tetap misteri. Ya, kalau dia diam senyap gitu kan, setelah dia membantah dirinya demikian, kemudian dia tidak mengklaim dia mengetahui tempat Dajjal, keturunan Dajjal, dan bahkan tadi di lafaz sebelumnya, kalau misal kamu mau tidak jadi Dajjal, dia bilang mau dirinya jadi Dajjal. Ya, kalau dia senyap titik di pembelaan awalnya, ya mungkin saja Abu Sa'id akan percaya dan kita juga percaya. Tapi karena ucapannya seperti ini, makin menjadi misteri. Kemudian qala haddatsana Nasr ibn Ali al-Jahdami qala haddatsana Bishr yani ibn Mufaddal an Abi Maslamah an Abi Nadrah an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ibn Sa'id ma turbatul jannati qala dar Makkah bayda'u miskun ya Abul Qasim qala sadaqta. Nah, ini masih Rasulullah SAW pada waktu itu masih hidup. Di situ Rasulullah SAW bertanya kepada Ibnu Sa'id, kepada Ibnu Sayyad atau Ibnu Sa'id, debu surga itu apa? Ini ucapan Rasulullah SAW atau pertanyaan Rasulullah SAW kepada Ibnu Sa'id. Ini tentu semasa hidup Rasulullah SAW, memangnya dia masih kecil ya, masih kecil. Dan ini sebagai ujian, Nabi SAW menguji kebenaran ucapan daripada Ibnu Sa'id ini. Setelah Rasulullah SAW curiga, ya, jadi kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sebagai ujian. Debu surga itu apa? Kata Rasulullah SAW. Ia menjawab, yaitu Ibnu Sa'id menjawab, debu lembut putih seharum kasturi, wahai Abu Al-Qasim. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, kau benar. Itu maknanya memang di masa Rasulullah SAW itu tidak memastikan apakah dia itu Dajjal apa tidak. Ya, karena memang ucapannya kadang benar seperti ini, ucapannya kadang keliru, ya, karena memang dia tukang ramal ya, paranormal. Nah, orang bahasa kita itu ki sofi lah ya, kalau boleh kita sebut kikinya. Kalau biasanya kan paranormal di Indonesia ada kikinya, ki apalah begitu. Ala kulli hal. Kemudian wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abu Sama' an al-Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id anna Ibn Sayyad sa'ala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an turbatil jannah faqala dar Makkah bayda'u miskun khalis. Jadi ini Ibnu Sayyad bertanya kepada Nabi SAW tentang debu surga. Beliau menjawab, debu halus, putih, seharum kasturi, murni. Nah, kadang dia yang bertanya, kadang Nabi yang bertanya, begitu. Padahal ini kita bayangkan dia masih kecil. Dia masih kecil, dia masih remaja. Dan perlu diketahui bahwa memang sifat daripada Dajjal itu nanti kita akan baca hadisnya adalah sifatnya dia masih remaja. Dia bukan pria dewasa dan seterusnya. Disebutkan umurnya 30-an lah umurnya. Dia memang masih boleh disebut sebagai pemuda ya, masih pemuda. Dan posisi daripada Ibnu Sayyad ya ini hampir-hampir menuju ke situ ya, umurnya segitu. Dan dengan ramalannya, dengan ucapannya, dengan ciri-ciri fisiknya itu mirip-mirip gitu. Dia buta, kemudian lahirnya juga tidak berkhitan, atau lahirnya berkhitan. Ini juga makin meyakinkan ciri-ciri yang ada.
Kemudian qala haddatsana Ubaidullah bin Mu'ad al-Anbari qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'ban Sa'id Ibrahim an Muhammad bin al-Munkadir qala ra'aitu Jabir bin Abdullah yahlifu billah anna ibn Sa'id ad-Dajjal faqultu atahlifu billah qala inni sami'tu Umar yahlifu ala dhalika 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam falam yunkirhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ia bersumpah, Jabir bin Abdullah bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya Ibnu Sa'id itu adalah Dajjal. Lalu aku berkata, apakah kamu bersumpah dengan nama Allah? Ia menjawab, sungguh aku pernah mendengar Umar radhiyallahu ta'ala anhu bersumpah atas hal itu di depan Nabi SAW dan beliau Nabi SAW tidak mengingkarinya. Ini menunjukkan bahwasanya memang Ibnu Sa'id ini misteri ya. Dan kita sebut wallahu ta'ala karena para ulama berbeda pandangan. Yang pernah kita sebutkan sebelumnya bahwa ya para sahabat pun berbeda pandangan. Dari Jabir bin Abdullah bersumpah, sebelumnya Umar bin Khattab bersumpah, kemudian diikuti Abdullah bin Umar dan seterusnya daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Lalu kemudian sebagian para ulama juga menyatakan demikian. Namun tidak kita pungkiri bahwasanya sebagian para ulama juga mengatakan bahwasanya Ibnu Sa'id ini bukan dajjal yang besar, bukan dajjal yang di akhir zaman tersebut. Namun tetap kita sebutkan wallahu taala alam, walaupun yang secara zahir ya memang tidak sebagai dajjal yang besar karena memang dia memiliki keturunan. Dia memiliki keturunan. Taib. Kemudian selanjutnya, karena ini hadisnya panjang ya, ini tolong dibaca saja dibacakan. Ya, karena ini panjang. Udah ketemu tidak hadis panjangnya? Ya. Ketemu ya? Cepat siapa yang mau baca itu? Satu hadis ini aja yang panjang karena panjang sekali. Nanti setelah itu jumpa tidak hadis panjangnya? Langsung hadis 5215 terjemahnya itu 5215. Terjemahnya langsung saja. Kata Imam Muslim, telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya bin Abdullah bin Harmalah bin Imran al-Tujini, telah mengkabarkan kepadaku Ibnu Wahab, telah mengkabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bahwa ia telah mengkabarkan padanya bahwa Abdullah bin Umar telah mengkabarkan kepadanya bahwa Umar bin Al-Khattab pergi bersama Rasulullah SAW dengan sebuah rombongan menuju Ibnu Sa'id, hingga beliau menemukannya tengah bermain bersama anak-anak di dekat benteng Bani Maghala. Saat itu Ibnu Sa'id hampir balik. Dia tidak sadar hingga Rasulullah SAW memukul punggungnya dengan tangan beliau. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya kepada Ibnu Sa'id, apa kau bersaksi bahwa aku utusan Allah? Ibnu Sa'id memandang beliau lalu menjawab, aku bersaksi bahwa Tuhan adalah utusan kaum buta huruf. Ibnu Sa'id bertanya kepada Rasulullah SAW, apa Tuhan bersaksi bahwa aku utusan Allah? Rasulullah SAW menolaknya lalu bersabda, aku beriman kepada Allah dan para utusannya. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya, apa yang kau lihat? Ibnu Sa'id menjawab, seorang jujur dan seorang pendusta mendatangiku. Rasulullah SAW bersabda padanya, masalahnya dikacaukan padamu. Setelah itu Rasulullah SAW berkata padanya, aku menyembunyikan sesuatu untukmu. Ibnu Sa'id berkata, asap. Lalu Rasulullah SAW bersabda padanya, menyingkirlah, kau tidak akan melampaui kemampuanmu. Umar bin Al-Khattab berkata, biarkan aku menebas lehernya, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda padanya, bila ia seperti itu, kau tidak akan bisa menguasainya. Bila tidak seperti itu, tidak ada baiknya bagimu membunuhnya. Salim bin Abdullah berkata, aku mendengar Abdullah bin Umar berkata, setelah itu Rasulullah SAW dan Ubay bin Ka'ab al-Ansari pergi menuju kebun kurma, di mana Ibnu Sa'id berada hingga beliau memasuki kebun. Beliau langsung menjaga diri dengan pelepah kurma agar tidak memasang telinga, supaya tidak mendengar apa pun yang dikatakan Ibnu Sa'id sebelum melihatnya.
Rasulullah SAW melihatnya tengah berbaring di atas hamparan kain beludru miliknya. Ibu Ibnu Sayyad melihat Rasulullah SAW tengah menjaga diri dengan pelepah kurma. Ibunya berkata padanya, yakni Ibnu Sayyad, "Ayat Saf," nama Ibnu Sayyad, "ini Muhammad." Ibnu Sayyad langsung bangun. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Andai kau membiarkannya menjelaskan." Salim berkata, Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW berdiri di tengah orang-orang. Beliau memuja dan memuji dengan pujian yang layak baginya. Setelah itu beliau menyebut Dajjal. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku mengingatkan kalian darinya. Tidak ada seorang Nabi pun melainkan telah mengingatkan kaumnya dari Dajjal. Nuh telah mengingatkan kaumnya. Namun aku akan menyebutkan suatu hal pada kalian yang belum pernah dikemukakan oleh seorang Nabi pun kepada kaumnya. Ketahuilah bahawa ia yang Dajjal buta sebelah matanya, sedangkan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak buta sebelah mata." Ibnu Syihab berkata, telah mengkhabarkan kepada Umar bin Sabit Al-Ansari bahawa telah mengabarkan kepadanya sebagian sahabat Rasulullah SAW bahawa Rasulullah SAW bersabda saat mengingatkan orang-orang terhadap Dajjal, di antara kedua matanya tertulis kafir yang bisa dibaca oleh orang yang membenci perbuatannya atau bisa dibaca oleh setiap orang mukmin. Beliau bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalian yang melihat Rabbnya Azza wa Jalla hingga ia meninggal." Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani dan Abdul bin Humaid, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Yaqub bin Ibrahim bin Said, telah menceritakan kepada kami ayahku dari Saleh dari Ibnu Syihab, telah mengkabarkan kepadaku Salim bin Abdullah bahawa Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW pergi bersama beberapa sahabat beliau. Di antara mereka ada Umar bin Al-Khattab. Beliau bertemu dengan Ibnu Sayyad, seorang anak yang telah mendekati balik. Ia tengah bermain bersama anak-anak di dekat bentung Bani Muawiyah. Ia menyebut hadis seperti hadis Yunus hingga akhir hadis Umar bin Thabit. Disebutkan dalam hadis tersebut dari Yaqub berkata, Ubay berkata tentang sabda Rasulullah SAW, "Andai kau membiarkannya menjelaskan," iaitu andai ibunya membiarkannya, yakni Ibnu Sayyad, tentu ia menjelaskan masalahnya. Telah menceritakan kepada kami Abdul bin Humaid dan Salamah bin Syabib, semuanya dari Abdul Razak. Telah mengkhabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar. Rasulullah SAW melewati Ibnu Sayyad bersama sahabat-sahabat beliau, di antaranya Umar bin Al-Khattab. Ia tengah bermain bersama anak-anak di dekat binting Bani Maghalah. Ia, yakni Ibnu Sayyad, adalah anak. Dan seterusnya semana dengan hadis Yunus dan Salih. Hanya saja Abdul bin Humaid tidak menyebut hadis Ibnu Umar tentang kepergian Nabi SAW bersama Ubay bin Ka'ab menuju kebun kurma. Taib, hadis yang tadi kita ikuti dan kita simak, tentu sebagiannya sudah kita sampaikan ya, bahwa peristiwa Nabi SAW berjumpa dengan Ibnu As-Sayyad. Dan ketika itu beliau bersama sahabat-sahabatnya, di antaranya adalah Umar radhiyallahu taala anhu, di mana Umar radhiyallahu taala anhu sempat ingin membunuh daripada Ibnu Sayyad, namun dilarang atau dicegah oleh Nabi SAW dengan ucapannya, kalau memang benar dia adalah Dajjal, maka sungguh kamu tidak akan mampu untuk membunuhnya. Tapi poinnya adalah bahwa Nabi SAW pun masih misteri terhadap hakikat daripada Ibnu Sayyad ini. Nah, jadi akhirnya sampai saat ini kita sebutkan ikhtilaf masih ada di kalangan para ulama. Dan Nabi SAW tadi juga di hadisnya menyebutkan riwayat atau ciri-ciri daripada Dajjal itu, diantaranya adalah buta matanya sebelah, dan seterusnya daripada ciri-ciri yang lebih lanjut kita akan bacakan nanti pada bab Dajjal. Baik, selanjutnya kita baca, qala haddatsana Abd bin Humaid qala haddatsana Rauhun ibn Ubadah qala haddatsana Hisham an Ayyub an Nafi' qala laqiya ibn Umar ibn Sa'id fi ba'd turuq al-Madinah faqala lahu qawlan aghdabahu fantafakha hatta mala'a as-sikka fadakhala ibn Umar ala Hafsah wa qad balaghaha faqalat lahu rahimakallah ma aradta min ibn Sa'id ama alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama yakhruju min ghadbatin yaghdabuha. Di sini daripada Ibnu Umar, ia pernah bertemu dengan Ibnu Sa'id atau Ibnu Sayyad
di salah satu jalan Madinah. Lalu Ibnu Umar mengucapkan kata-kata yang membuatnya marah. Ia menggelembung hingga memenuhi jalanan, maksudnya marah. Lalu Ibnu Umar memasuki kediaman Hafsah dan berita itu telah sampai padanya. Hafsah berkata kepada Ibnu Umar, "Semoga Allah merahmatimu. Apa yang kau inginkan dari Ibnu Sa'id? Bukankah kau tahu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya ia keluar dari kemarahannya." Maksudnya bawaan-bawaan daripada Ibnu Sayyad ini adalah selalu membuat marah. Selalu membuat marah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu juga meyakini bahwasanya Ibnu Sa'id atau Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal, sehingga ketika beliau berjumpa atau berpapasan di tengah jalan pun membuat beliau marah. Kemudian selanjutnya qala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Husain yani ibn Hasan ibn Yasar qala haddatsana Ibnu Aun an Nafi' qala kana Nafi'un yaqulu Ibnu Sa'id qala Ibnu Umar laqituhu marratayn qala falaqituhu faqultu li ba'dihim hal tahaddathuna annahu huwa qala la wallahi qala qultu kadhabtani wallahi laqad akhbarani ba'dukum annahu lan yamuta hatta yakunu aktharukum malan wa waladan fakadzalika huwa za'mu al-yawm faqala فتحدثنا ثم فارقته قال فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه قال فقلت متى فعلت عينك ما رأى قال لا أدري قال قلت لا تدري وهي في رأسك قال إن شاء الله خلقها في عصاك هذه قال فنخر كأشد نخير حمار سمعت قال فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت وأما أنا فوالله ما شعرت قال وجاء حتى دخل على أم المؤمنين فحدثها فقالت ما تريد إليه ألم تعلم أنه قال إن أول ما يبعث على الناس غضب يغضبه. Kemudian selanjutnya hadis ini daripada Ibnu Umar juga. Di situ disebut Ibnu Umar berkata, aku pernah bertemu dengannya 2 kali dengan Ibnu Sa'id atau Ibnu Sayyad ini. Aku bertemu dengannya, lalu aku katakan pada sebagian daripada mereka, apakah kalian mengatakan bahwa ia Dajjal? Ia menjawab, tidak, demi Allah. Aku berkata, kau berdusta kepadaku. Demi Allah, sebagian dari kalian telah mengkhabarkan kepadaku bahwa ia tidak akan mati hingga ia menjadi orang yang paling banyak harta dan anaknya di antara kalian. Seperti itu juga dugaan mereka saat ini. Nafi berkata, kami bercakap-cakap lalu aku meninggalkannya. Ibnu Umar berkata, lalu aku bertemu dengan Ibnu Sayyad lagi dengan mata membengkak. Aku bertanya kepadanya, sejak kapan matamu membengkak seperti yang aku lihat? Ia menjawab, aku tidak tahu. Aku berkata, kau tidak tahu padahal matamu berada di kepalamu. Maksudnya memang dia buta ya. Ia berkata, jika Allah berkehendak, ia menciptakannya di tongkatmu itu. Ibnu Umar berkata, lalu Ibnu Sayyad mendengur seperti dengusan keledai yang paling keras yang pernah aku dengar. Ya, maksudnya bersuara demikian. Ibnu Umar berkata, sebagian temanku mengirauku, memukulku dengan tongkat yang aku bawa hingga tongkatnya patah. Demi Allah, aku tidak merasa memukulnya. Nafi berkata, Ibnu Umar datang lalu memasuki kediaman Ummul Mukminin dan bercerita kepadanya. Ummul Mukminin berkata, kenapa kau mendatanginya? Bukankah kau tahu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kemarahannya adalah permulaan kebangkitannya, yaitu Dajjal di tengah-tengah manusia. Maksudnya udahlah, jangan kacau-kacau dia lah, jangan ganggu dia. Kalau memang betul-betul dia itu Dajjal. Ala kulli hal, poinnya adalah masalah Ibnu Sayyad ini masih misteri, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tetap ikhtilaf di kalangan para ulama, ada yang menyebutkan dialah Dajjal, ada yang menyebutkan dia bukan Dajjal yang besar. Tapi poinnya adalah bab setelahnya ini, yaitu bab terkait dengan Ad-Dajjal, terkait dengan Dajjal. Mana riwayat-riwayat tentang Ibnu Sayyad itu adalah riwayat sebagai muqaddimah saja, bahwa memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu misteri yang kembali kepadanya Rabbul Alamin. Namun yang kita imani seiman-imannya, sebenar-benar iman bahwa Dajjal ini akan muncul nanti di akhir zaman.
Tapi kita baca langsung riwayatnya dan bab berikutnya di sini Dajjal dan sifat-sifatnya. Dzikrud Dajjal wa sifatihi wa ma ma'ahu. Bab penyebutan tentang Dajjal, sifat-sifatnya dan orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang bersamanya. Namun secara umum kita sudah banyak ya mendengar tentang Dajjal ini, bahwa Dajjal ini memang dari keturunan manusia, bukan dari keturunan jin. Lalu kemudian sifat-sifatnya yang telah kita sebutkan, bahwa itu dia pemuda, kisaran umurnya 30-an tahun. Lalu kemudian juga dari segi sifat-sifat fisiknya disebutkan di sini itu adalah buta, matanya sebelah, lalu kemudian rambutnya keriting, lalu kemudian kalau berjalan dia tidak normal jalannya, tidak normal jalannya. Kemudian kalau terkait dengan keberadaannya sekarang, itu keberadaannya adalah ada di sekarang ini, tapi wallahu a'lam tempatnya di mana itu Allah Subhanahu wa taala hanya yang mengetahuinya. Baik. Selanjutnya adalah kita baca hadisnya. Qala haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abu Samah wa Muhammad ibnu Bishrin qala haddatsana Ubaidullah an Nafi' an Ibnu Umar wa qala haddatsana Ibnu Numair wal lafdhu lahu qala haddatsana Muhammad ibnu Bishrin qala haddatsana Ubaidullah an Nafi' an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara ad-dajjal baina dhahrayn an-nas faqala inna Allah ta'ala laysa bi'a'war ala wa innal masih ad-dajjal a'warul 'ain al-yumna ka'anna 'aynahu 'inabun ta'ifah. قال حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة كلاهما عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. Tapi langsung saja kita baca di sini daripada Nafi', daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair. Kemudian di sini disebut teks miliknya, maksudnya lafaz ini miliknya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bishr, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah daripada Nafi', daripada Umar, daripada Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Dajjal di hadapan orang-orang. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bahwasanya Nabi SAW pernah menyebutkan tentang Dajjal di hadapan sahabat-sahabat beliau. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak buta sebelah mata, dan sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal buta matanya yang kanan, matanya seperti anggur yang mencuat. Maksudnya seperti anggur yang muncul. Kemudian telah menceritakan kepadaku Abu Ar-Rabi' dan Abu Kamil, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Ayub, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail dari Musa bin Uqbah, keduanya daripada Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kalau kita melihat di situ lafaz hadisnya, faqala innallaha ta'ala laisa bi'awar. Jadi Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak buta matanya. Ala wa innal masih ad-dajjal a'waru al-ain. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal itu buta mata kanannya, Ini hadis terkait dengan Dajjal yang buta mata sebelah kanannya atau mata kanannya, begitu ya. Nah, ini juga mengisyaratkan, dan ini sering juga disebutkan oleh para ulama, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak buta. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan, Nabi SAW menyebutkan innallaha ta'ala laisa bi'awar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak buta. Berarti menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki mata. Namun lagi-lagi dalam bab sifat Allah Subhanahu wa taala, matanya Allah bagaimana hakikatnya, wallahu taala alam, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Namun yang jelas kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak buta, sebagaimana halnya Dajjal di sini buta. Kemudian di situ disebut Al-Masih Ad-Dajjal.
Dan pernah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya Isa juga disebut Al-Masih. Al-Masih Isa, Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, dua-duanya itu adalah disebut sebagai Al-Masih. Karena Al-Masih ini boleh bermakna dua. Ada makna as-siddiq, jujur, dan juga boleh bermakna al-kadzdzab, berdusta. Kadzdzab atau dusta. Jadi boleh dua makna. Sebab itulah kepada Isa pun disebut Al-Masih, kepada Dajjal pun disebut Al-Masih. Karena lafaz Al-Masih ini boleh bermakna dua. Boleh jujur, boleh bermakna dusta. Ya, jadi kalau Dajjal ya tentu dusta lah ya, dusta. Karena makna daripada Dajjal juga pernah kita sebutkan adalah pendusta, menutupi. Dajjal dari segi bahasa maknanya adalah as-sitr wa taghtiyah, yaitu menutupi. Apa yang ditutupi? Ya tentu yang dia tutupi adalah al-haq, kebenaran. Yang ditutupi apa? Kekufuran. Yang ditutupi apa? Iman. Jadi seluruh kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran itu ditutupi oleh Dajjal ini sehingga disebut dengan Dajjal. Adapun Al-Masih Ad-Dajjal itu disebut Al-Masih karena mamsuh al-ain. Karena ainnya atau mata sebelah kanan itu terhapus, maka disebut Al-Masih, terhapus terhapus matanya. Adapun Al-Masih Isa karena dia kan memiliki mukjizat mengusap dengan usapannya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kesembuhan bagi orang-orang yang berpenyakit, kemudian juga menghidupkan dan seterusnya daripada mukjizat daripada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, sehingga namanya juga Al-Masih Isa. Tapi sekali lagi maknanya lain tentunya ya, Al-Masih Isa dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Namun kenapa dia dinamakan ini dan kenapa itu tadi sudah kita sebutkan. Baik, jadi dari hadis ini kita mengetahui ciri-cirinya adalah sudah jelas buta mata sebelah kanan daripada orang ini. Kemudian selanjutnya qala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Qatadah qala sami'tu Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'awar wa maktubun baina 'ainaihi kafara. Daripada Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang nabi pun melainkan telah mengingatkan umatnya dari si buta sebelah mata, si pendusta, yaitu Dajjal tentunya. Ingat, sesungguhnya kata Nabi SAW, ia buta sebelah mata, sedangkan Rob kalian tidak buta sebelah mata. Di antara kedua matanya tertulis kafara, huruf kafara. Ya, kalau dibaca kafir jadinya, tapi tertulis di situ kafara. Ya, tentu yang boleh membacanya adalah orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang mengikutinya ya tentu tidak membacanya. Dan ini sekali lagi ciri-cirinya. Dan mereka-mereka yang menemukan Dajjal itu wallahu alam belum tentu selamat. Oleh sebab itulah Nabi SAW menyebutkan di sini tidak ada seorang pun daripada nabi-nabi melainkan telah meriwayatkan. Kemudian juga di sini telah mengingatkan umatnya dari si Dajjal ini. Kenapa? Karena dahsyat fitnahnya luar biasa dan tidak ada yang selamat daripadanya kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pernah kita sebutkan, banyak di antara pengikut-pengikutnya adalah kaum wanita. Ya, karena memang kaum wanita itu sangat mudah untuk terpesona oleh yang hal-hal yang bersifat duniawi. Namun lagi-lagi kita ingatkan, walaupun memang Dajjal yang besar ini nanti akan muncul di akhir zaman, namun sebagaimana kekhawatiran Nabi SAW dan juga kekhawatiran para anbiya sebelumnya, kita juga khawatir. Kita juga harus khawatir. Janganlah kita berpikir, ini kan nanti itu kan banyak peristiwa-peristiwa sebelumnya, Mahdi lah, peperangan besar lah, ditaklukkanlah kota Konstantinopel lah, kemudian Isa turunlah, barulah Dajjal ini, mesti lama lah gitu kan. Tak perlulah kita bahas-bahas baca ini, itu lebih baiklah kita bahas hal ihwal semasa sajalah gitu kan.
daripada dajjal yang entah kapan ini. Walau alam juga ada juga yang tidak meyakini adanya dajjal, lalu kemudian meyakini dajjal yang bentuknya yang macam-macam ini katanya. Dajjal Amerika lah, dajjal Yahudi lah, dajjal itulah dan seterusnya, daripada dajjal yang pada intinya dajjal yang hakikat seperti ini mereka remehkan. Ya memang betul zamannya mungkin walau alam masih jauh, tapi yang jelas Nabi SAW sendiri khawatir. Ya, para anbiya sebelumnya jauh sebelum Nabi pun khawatir. Maka kekhawatiran itu pun kita harus bawa. Nah, dengan harapan bahwasanya dengan kita khawatir terhadap dajjal itu yang kita poinkan adalah khawatir juga terhadap fitnah-fitnah yang ada yang dibawa oleh selain dajjal ini. Dan betapa banyak tentunya fitnah-fitnah yang kita lihat, yang kita saksikan sendiri. Jangankan dajjal yang datang nanti yang dahsyat luar biasa gitu, dengan kekuatan besar yang luar biasa, yang sekarang saja yang tidak dajjal pun fitnah-fitnah itu sangat-sangat mudah untuk menggeret kita, menggeret keluarga kita, menggeret teman-teman kita gitu. Baru contoh ringan saja lah ya, ada event bola saja kita pun susah untuk menjaga diri dan keluarga untuk tidak pergi nonton bola di stadium. Kita kalau jujur-jujur itu kan fitnah, itu tidak. Kalau kita jujur-jujur itu tak betul. Ya jujurlah pada diri kita kan. Ya kalaupun ada yang tergelincir sebelumnya ya memang mau apa lagi. Itu ukurannya apa? Itu saja begitu ya. Fitnahnya sangat-sangat remeh-temeh saja gitu ya. Kita pun terperangkap dengannya, dengan perangkap yang halus sekali, dengan alasan kapan lagi gitu kan. Ini kesempatan lain, mumpung saja ini kita di sini. Ini kan kita menunjukkan kita punya jiwa jiwa inilah gitu. Dan seterusnya ya, daripada alasan-alasan. Jadi poinnya adalah itu tidak ada apa-apanya dengan dajjal. Tapi rupa-rupanya dengan senang hati kita berkorban jiwa dan raga. Gitu maksudnya, waktulah minimal ya. Gitu. Itu baru sekedar bola, belum lagi yang lain-lainnya. Ini belum kita berbicara dajjal yang sesungguhnya. Jadi poinnya adalah itu. Jadi kekhawatiran kita dengan dajjal sebagaimana kekhawatiran Nabi SAW, dan kita baca hadis-hadis seperti ini, maksudnya adalah kita jaga diri daripada fitnah-fitnah yang bersumber daripada selain dajjal. Jangan tunggu dajjalnya gitu. Jangan tunggu dajjalnya. Kalau ujian yang kecil-kecil saja, yang remeh-temeh saja, kita tidak mampu menyelamatkan diri kita, maksudnya kita kalah, apalagi yang dajjal yang sesungguhnya. Maka oleh sebab itulah kita baca hadis ini, kita khawatir, lalu kemudian kita baca juga bagaimana proteksi kita daripada fitnah tersebut. Ya, contoh membaca surah Al-Kahfi dan seterusnya daripada sebab-sebab untuk kita terjaga daripada fitnah-fitnah. Kemudian selanjutnya qala haddatsana Ibnu Mutsanna wa Ibnu Bashar wa lafdhu Ibnu Mutsanna qala haddatsana Muadz bin Hisham qala haddatsani Abi an Qatadah an Qatadah qala haddatsana Anas bin Malik qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dajjal maktubun baina ainihi kafara ay kafir. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan di sini bahwa Rasulullah SAW bersabda, dajjal di antara kedua matanya tertulis kafara, yaitu kafir. Kemudian selanjutnya wa qala haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Affan qala haddatsana Abdul Warith an Syu'aib al-Habhab an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal mamsuhul ain maktubun baina ainaihi kafirun thumma tahajjaha kafara yaqra'uhu kullu muslimin. Juga daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, dajjal itu matanya buta. Di antara kedua matanya tertulis kafir. Beliau mengejanya kafir jadi kafara. Setiap muslim bisa membacanya. Huruf tersebut hanya boleh dibaca oleh orang-orang yang muslim. Kemudian qala haddatsana Muhammad ibn Abdullah bin Numair wa Muhammad ibn al-Ala wa Ishaq ibn Ibrahim qala Ishaq qala akhbarana wa qala al-akharan qala haddatsana Abu Muawiyah 'an al-A'mash 'an Shaqiq 'an Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal a'warul 'ain al-yusra
jufalus sya'ar ma'ahu jannatun wa narun, fanaruhu jannatun wa jannatuhu nar. Di sini disebutkan daripada Hudzaifah ibn Yaman, disebut ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Dajjal itu buta mata sebelah kanan, berambut ikal, maksudnya keriting. Bersamanya ada surga dan neraka. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Maksudnya dahsyat daripada fitnahnya. Dahsyat daripada fitnahnya. Sampai kenikmatan surga, kemudian dahsyatnya neraka. Itu dia Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan yang besar di situ untuk menampakkan, untuk memberikan dan seterusnya, untuk ujung-ujungnya orang-orang mengikutinya. Dan ini sangat dahsyat tentunya. Kalau dahulu kita pernah mendengar Sai Baba ya, ada namanya yang India itu sekedar, kalau itu ya trik sulap ya, sulap lah itu ya, taruh ini kemudian muncul pasir gitu ya, itu sulap. Tapi kalau Dajjal ini betul-betul hujan turun semua itu dahsyat luar biasa. Sebab itulah banyak pengikutnya. Maka salah satu di antara cara selamat daripadanya adalah tidak keluar rumah. Dan pernah kita sebutkan riwayat bahwa orang-orang pada waktu itu setelah mereka menyadari itu Dajjal, lalu kemudian mereka melihat banyak kaum wanita yang mengikuti Dajjal, mereka kembali ke rumah mereka dan mengikat kaum perempuan yang ada di rumah mereka supaya mereka tidak keluar rumah. Karena sekali mereka melihat, sekali itu langsung terpesona, terpedaya dan mengikuti Dajjal itu. Kemudian qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Yazid bin Harun an Abi Malik al-Asja'i an Rib'i ibn Hirash an Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ana a'lamu bima ma'ad dajjal minhu ma'ahu nahran yajriyani ahaduma ra'yal 'ain ma'un abyad wal akhar ra'yul 'ain narun ta'ajjaju fa imma adrakanna ahadun falyatin nahar alladhi yarahu naran wal yughammid thumma yutati ra'sahu fayashraba minhu fa innahu ma'un baridun wa inna ad-dajjal mamsuhul 'ayn 'alayha dhafaratun ghalidhatun maktubun baina 'ainihi kafirun yaqra'uhu kullu mu'min katibin wa ghairi katibin. Ini hadis daripada Hudzaifah ibn Yaman juga yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku tahu, kata Rasulullah SAW, apa yang ada bersama Dajjal. Bersamanya ada dua sungai mengalir. Salah satunya secara kasat mata, maksudnya secara zahir nampak berupa air putih. Yang lainnya secara zahir kelihatan oleh mata berupa api yang bergejolak. Bila ada yang menjumpainya, hendaklah mendatangi surga yang ia lihat berupa api, dan hendaklah menutup mata, kemudian hendaklah menundukkan kepala lalu meminumnya, karena sesungguhnya itu adalah air dingin. Tapi siapa yang yakin seperti itu kalau udah berhadapan? Gitu, tidak ada. Ya susah mau kalau udah berhadapan ada sungai yang berbentuk api dan seterusnya, ada sungai yang berbentuk susu dan seterusnya. Ya secara otomatis orang yang berakal ya, kecuali kalau yang beriman tentunya. Sebab itulah salah satu cara untuk selamat adalah jangan sampai mendekatinya. Tapi kalau sudah sampai berhadap-hadapan, kata Nabi SAW, pilihlah yang berbentuk api ini. Tapi ya begitu. Ini sedikit gambaran daripada dahsyatnya fitnah Dajjal tersebut. Jadi siapa kira-kira yang selamat itu? Di antara kita pun kalau udah di hadapan kita yang seperti itu, ya pastilah kita tidak akan mungkin memilih yang namanya api. Tapi rupa-rupanya fitnahnya itu sampai demikian, api itulah yang selamat, api itulah yang surga. Tapi sesungguhnya Dajjal buta matanya, di atas matanya ada kulit tebal, di antara kedua matanya tertulis kafir, yang bisa dibaca oleh setiap mukmin, yang bisa baca ataupun tidak. Jadi maknanya kalau udah mukmin, kalau udah muslim, maka dia boleh baca, buta huruf apa tidak, itu tetap bisa membaca daripada tulisan tersebut. Kemudian qala haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah wa qala haddatsana Muhammad bin Muthanna wal lafdhu lahu
Qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abdul Malik ibn Umair an Rib'i ibn Hirash an Hudzaifah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fid dajjal inna ma'ahu ma'an wa naran fanaruhu ma'un baridun wa ma'uhu narun fala tahliku qala Abu Mas'ud wa ana sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hadis ini daripada Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW bersabda tentang Dajjal, sesungguhnya bersama Dajjal itu ada air dan ada api. Apinya adalah air dingin dan airnya adalah api. Karena itu janganlah kalian binasa. Abu Mas'ud berkata, aku mendengarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga maknanya tidak hanya Hudzaifah saja yang mendengar hadis tersebut daripada Nabi SAW, juga yang mendengarnya adalah Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian qala haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Syu'aib bin Safwan an Abdul Malik bin Umair an Rib'i bin Hirash an Uqbah bin Amr wa Abi Mas'ud al-Ansari qala intalaqtu ma'ahu ila Hudzaifah ibn al-Yaman faqala lahu Uqbah hadithni ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ad-Dajjal qala inna ad-Dajjal yakhruju wa inna ma'ahu ma'an wa naran fa amma alladhi yarahu an-nas ma'an fa narun tuhriqu wa amma alladhi yarahu an-nas naran fama'un baridun 'adhbun faman adraka dhalika minkum falyaqa fi alladhi yarahu naran fa innahu ma'un 'adhbun tayyibun faqala Uqbah wa ana qad sami'tuhu tasdiqan li Hudzaifah. Daripada Hudzaifah di sini juga dia mengatakan Uqbah berkata kepadanya, ceritakanlah kepadaku apa yang kau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal. Ia berkata, Dajjal muncul bersama air dan api. Yang dilihat manusia berupa air adalah api yang membakar, dan yang dilihat manusia berupa api adalah air yang dingin. Siapapun di antara kalian yang menjumpainya, hendaklah memilih yang terlihat seperti api, karena sesungguhnya itu adalah air tawar yang baik. Uqbah berkata, aku pernah mendengarnya sebagaimana pembenaran untuk Hudzaifah. Maknanya hadis ini betul-betul sahih yang telah didengar oleh tidak hanya satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hadis yang setelahnya ini sebagai penguat daripada lafaz-lafaz yang ada, karena para ulama dalam meriwayatkan hadis walaupun hadisnya maknanya sama, namun beliau atau mereka meriwayatkan hadis tersebut sebagai penguat satu sama lainnya, sebagai penguat sekali lagi satu sama lainnya. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa betapa hadis Nabi SAW itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya bagi kita untuk meyakini daripada riwayat-riwayat tersebut. Qala haddatsana Ali bin Hujr As-Sa'di wa Ishaq bin Ibrahim al-lafdhu ibn Hujr qala Ishaq qala akhbarana wa qala ibn Hujr qala haddatsana Jarir 'an al-Mughirah 'an Nu'aim ibn Abi Hind 'an Rib'i ibn Hirash qala ijtama'a Hudzaifah wa Abu Mas'ud fa qala Hudzaifah la ana bima ma'a ad-Dajjal a'lam minhu innahu ma'ahu nahran min ma'in wa nahran min narin fa amma alladhi tarawna annahu narun ma'un wa amma alladhi tarawna annahu ma'un narun faman adraka dhalika minkum fa arada al-ma' falyashrab min alladhi yarahu annahu narun fa innahu yajiduhu ma'an qala Abu Mas'ud hakadha sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sama juga dengan yang di atas tadi. Hudzaifah dan Abu Mas'ud berkumpul. Hudzaifah berkata, aku paling tahu ada yang aku paling tahu ada yang apa yang ada bersama Dajjal. Sesungguhnya bersamanya ada sungai dari air dan sungai dari api. Yang kalian lihat seperti api adalah air. Yang kalian lihat seperti air adalah api. Siapapun dari kalian yang menjumpainya lalu menginginkan air, hendaklah minum daripada sungai yang terlihat seperti api, karena ia akan menemukannya berupa air. Abu Mas'ud berkata, seperti itu sabda yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lagi-lagi dahsyat fitnah pada waktu itu ya sangat-sangat sedikit tentunya yang akan selamat, yang akan mau minum daripada sungai yang berbentuk api tadi. Taib qala haddatsani Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Husain ibn Muhammad qala haddatsana Syaiban an Yahya an Abi Salamah qala sami'tu Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala akhbirukum 'anid dajjal haditsan ma haddathahu nabiyyun qaumahu innahu awar wa innahu yaji'u ma'ahu mithlul jannati wan nar fallati yaqulu innaha al jannah hiya an-nar wa inni anzartukum bihi kama anzara bihi Nuhun qaumahu. Ini hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang berkata Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian suatu hal mengenai Dajjal?
Kata Nabi SAW, suatu hal yang belum pernah dikabarkan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya. Sesungguhnya ia, yaitu Dajjal, buta sebelah matanya. Ia datang dengan sesuatu seperti surga dan neraka. Yang dikatakannya surga berarti itu adalah neraka, dan sesungguhnya aku memperingatkannya atas kalian sebagaimana Nabi Nuh memperingatkannya atas kaumnya. Bayangkan, Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya jaraknya sekian daripada nabi-nabi yang lainnya termasuk Nabi SAW. Maknanya sejak dahulu kala, sejak zaman Nabi Nuh itu sudah ada peringatan tentang Dajjal ini. Karena fitnahnya sangat-sangat luar biasa. Taib ayuhal akhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Karena melihat waktu, jadi kita cukupkan sampai di sini. Dan masih banyak tentunya hadis-hadis tentang Dajjal ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kepada kita dalam kitabnya ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk melanjutkan bacaan ini. Dan tentunya tidak luput untuk kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua daripada fitnah Dajjal dan juga fitnah-fitnah lainnya, sehingga kita ketika berjumpa dengan Allah kita selamat daripada fitnah tersebut dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita semuanya. Barakallahu fikum semuanya, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.